Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok C yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 1 yang berjudul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Yang beranggotakan saya sendiri Maitani Sikarmulyania dengan NIM 023, Bayu Saputra dengan NIM 008, Rina Amelia dengan NIM 052, Raffi Arya Fauzi dengan NIM 107, Fendian Nanda Rizky dengan NIM 128, Muhammad Rehan dengan NIM 135, Karen Erianwi dengan NIM 154, dan Raudatul Aulia dengan NIM 160. Selanjutnya ke pendahuluan. Asites pada ayam broiler adalah masalah kesehatan yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pertumbuhan cepat ayam broiler meningkatkan kebutuhan oksigen yang sering tidak terpenuhi dalam kondisi lingkungan yang buruk, seperti di daerah tinggi. Penelitian menunjukkan insiden asites lebih tinggi di Baturaden 10% dibandingkan Sumbang. Ayam petelur memiliki kejadian asites lebih rendah 2% karena perbedaan genetik. Oleh karena itu, optimasi manajemen kandang termasuk suhu dan ventilasi penting untuk mengurangi kejadian asites. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi faktor-faktor ini. Selanjutnya, Izin melanjutkan. Yang pertama ada isi. Sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Yang pertama ada sistem pencernaan, yang kedua ada sistem peredaran darah, yang ketiga ada sistem endokrin, sistem pernafasan, sistem saraf, dan terakhir sistem muskuloskeletal. Yang kedua, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Yang pertama, karena faktor genetik. Yang kedua, faktor nutrisi. Yang ketiga, ada faktor hormon pertumbuhan. Yang ketiga, ada faktor rasio pakan. Dan yang terakhir, ada faktor fisiologi. Dan yang ketiga, mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Yang pertama karena pertumbuhannya cepat, yang kedua kebutuhan oksigen yang tinggi, yang ketiga ada genetik, yang keempat ada faktor lingkungan, dan yang terakhir ada manajemen nutrisi. Selanjutnya yang keempat, jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam sangat penting untuk pertukaran gas, di mana oksigen diambil dan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Saat aktivitas meningkat, kedua sistem bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mengatur suhu tubuh. Faktor suhu tinggi akan meningkatkan laju pernafasan dan aliran darah ke permukaan kulit untuk pendinginan. Suhu rendah akan menurunkan aktivitas dan metabolisme. Tekanan oksigen akan menurun di ketinggian. Stres, ketinggian ekstrim dapat mengganggu keseimbangan fisiologis. Penutup. Interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi sangat penting untuk menjaga homeostasis. Faktor lingkungan seperti suhu dan ketinggian lokasi pemeliharaan mempengaruhi fisiologi ayam, yang pada gilirannya mempengaruhi kejadian asites. Kondisi lingkungan yang optimal, seperti pengaturan suhu dan ventilasi, penting untuk mengurangi kejadian asites pada ayam broiler. sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Untuk Mbak Rita. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Aini dengan NIM 046. Izin bertanya, apakah asites dapat terjadi pada manusia? Itu aja.
Izin langsung menjawab ya. Jadi asites memang bisa terjadi manusia karena asites adalah penumpukan cairan di rongga perut yang biasanya itu disebabkan oleh beberapa kondisi medis. Sebagai contoh itu yang pertama ada penyakit hati atau kronis, misalnya itu ada sirosis hati. Yang selanjutnya ada gagal jantung atau kongestif. Yang ketiga ada kanker perut atau kanker lainnya yang menyebar ke perut. Yang terakhir ada peradangan pankreas atau pankreatitis atau kondisi ginjal tertentu. Asites memang biasanya itu ditandai dengan perut yang tampak bengkak atau membesar, ketidaknyamanan di perut, dan terkadang kesulitan bernafas jika penumpukan cairannya itu semakin parah gitu. Penanganannya itu tergantung pada penyebabnya ya. Jadi bisa dengan diuretik atau pengaturan diet atau prosedur untuk mengeluarkan cairan tersebut itu. Mungkin begitu sih. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku. Ya, silahkan. Apakah ayam yang terkena asites dapat dikonsumsi? Izin menjawab ya. Jadi meskipun ayam dengan asites itu dapat terlihat sehat dalam beberapa kasus, umumnya itu ayam yang memiliki kondisi medis seperti ini itu tidak disarankan untuk dikonsumsi. Mengapa? Karena penyakit tersebut itu menunjukkan adanya gangguan internal pada tubuh ayam yang bisa beresiko bagi kesehatan manusia, terutama jika cairan tubuh tersebut terkontaminasi ataupun terindikasi itu terdapat infeksi gitu. Jadi selain itu juga kualitas daging dari ayam yang sakit bisa berpengaruh membuatnya kurang layak untuk dikonsumsi. Jadi sangat penting untuk kita itu memastikan bahwa ayam yang dikonsumsi itu berasal dari sumber yang terpercaya ataupun itu bebas dari penyakit itu. Misalkan jika Anda itu menemui ayam dengan kondisi medis yang mencurigakan, sebaiknya dihindari ataupun tidak dikonsumsi karena dikhawatirkan itu dapat menimbulkan penyakit pada diri kita gitu. Mungkin begitu sih dari saya. Oke, makasih. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab segitu ya. Untuk selanjutnya bisa ditutup. Ya, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.